Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Agustin dengan NIM 210290060 dengan program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial membuat program untuk C++ untuk menghitung gaji karyawan. Ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar coding dengan sesi 410. Di sini dosen pengampunya yaitu Pak Sadam Al-Aziz, SPD, MPD. Nah, di sini saya akan membuat sebuah program C++ menghitung gaji karyawan, yang mana pada menghitung gaji karyawan ini ada ketentuannya. Setiap golongan itu memiliki upah per jam yang berbeda. Seperti yang bisa dilihat, untuk golongan A, upah per jamnya yaitu 5.000, untuk golongan B itu 7.000, golongan C 8.000, dan golongan D 10.000. Dan ketentuan yang tadi juga ada ketentuan tambahan. Jika jam kerja karyawan lebih dari 48 jam per minggu, maka akan mendapatkan uang lembur dengan perhitungannya, yaitu uang lemburnya itu akan sama dengan jam kerja dikurang 48. Ini merupakan 48 ini jam kerja tetap karyawan, lalu dikali dengan 4.000. Selanjutnya, jika jam kerja kurang dari 48 jam, maka pegawai tidak akan mendapatkan uang lembur. Ketentuan tambahan selanjutnya, perhitungan gaji pegawai adalah upah ditambah dengan uang lembur. Di sini inputnya berupa nama karyawan, golongan, dan jam kerja. Sementara outputnya, nama karyawan dan gaji yang diterima. Nah, ini merupakan contoh output yang nantinya akan muncul setelah saya membuat program untuk menentukan gaji karyawannya. Nah, di sini terlihat bahwa untuk judulnya di atas, itu ada program menghitung gaji karyawan. Sementara itu ada nama karyawan, golongan, jumlah jam kerja. Nah, ini untuk yang Aisyah Agustinnya ini, itu pengguna yang akan menginputkan. Golongan C-nya juga, dan jumlah jam kerjanya juga diinputkan. Nanti setelah ditekan enter, maka outputnya akan menghasilkan nama pegawai yang akan menerima upah sebesar berapanya per minggu, sesuai dengan golongan dan jumlah jam kerjanya. Oke, selanjutnya kita akan memulai untuk membuat program C++ untuk menghitung gaji karyawannya. Nah, di sini saya akan membuka aplikasi dev C++-nya, lalu Ctrl N. Nah, untuk baris yang pertama, seperti biasa, kita akan include instrumennya terlebih dahulu. Akan mengetik include yes from enter. Di baris ketiga kita akan mengetik using namespace-nya. Using namespace. Oke. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengetikkan kode programnya sesuai dengan ketentuan yang telah saya sebutkan di awal tadi. Sesuai ketentuan yang ini, golongan A, B, C, D-nya. Yaitu untuk inputnya itu nama karyawan, golongan, jam kerja. Sementara outputnya nama karyawan dan gaji yang diterimanya. Nah, ini merupakan kode program yang telah saya ketik untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan ketentuan yang telah saya sebutkan di awal tadi. Nah, pada baris ke-7 itu ada code, dalam kurung ini, program menghitung gaji karyawan. Nah, di sini, code itu berfungsi untuk menampilkan pernyataan ke layar. Dan jadi kalau di sini saya ketik code, program menghitung gaji karyawan, nah di output saya tadi, di output-nya nanti, itu akan muncul di baris pertamanya itu program menghitung gaji karyawan. Nah, untuk baris ke-8 ini merupakan seperti spasinya saja untuk judulnya. Nah, lalu untuk di sini juga ada ini string nama, golongan, lalu jam kerja, upah per jam, total upah seperti pada ketentuan yang tadi. Lalu di sini ada code, nama karyawan lagi, lalu golongan, jumlah jam kerja sesuai tiga input yang diminta tadi. Kita balik lagi ke sini, yang ini.
Nah, ini input berupa nama karyawan, golongan, dan jam kerjanya. Sesuai dengan, nah yang ini, nama karyawan, golongan, jumlah jam kerjanya. Nah, di sini juga ada kode CIN. CIN itu berfungsi untuk menginput nilai dan membaca nilai tersebut. Nah, jadi nanti kalau muncul nama karyawan, kita akan disuruh untuk menginputkan namanya siapa, seperti yang di output tadi. Lalu, di sini juga ada di baris ke-24 itu ada switch, itu untuk menentukan nilai variabel upah per jamnya. Tadi kan beberapa berbeda setiap golongan untuk upah per jamnya. Seperti golongan A itu upahnya 5.000 per jam, golongan B 7.000, C 8.000, dan D-nya 10.000. Nah, untuk di baris ke-41 itu tadi untuk ketentuan yang pertama, jika uang lemburnya, jika jam kerja karyawan lebih dari 48 jam per minggu, maka akan mendapatkan uang lembur. Tadi kan uang lemburnya ini kita hitungnya seperti jam kerjanya dikurang 48 jam dikali 4.000. Nah, seperti itu kita tuliskan di sini, kita ketik di sini. Nah, if jam kerja dikurang 48 kali 4.000. Lalu di sini di baris ke-46 itu ada code nama menerima upah. Menerima upahnya berapa rupiah per minggu. Nah, itu merupakan output hasilnya nanti. Nah, setelah ini selesai dan saya rasa ini tidak ada yang salah, lalu kita menekan compile terlebih dahulu sebelum kita run. Nah, di sini ada compile atau kita bisa menekan F9. Nah, compile ini berfungsi untuk dengan kata sederhananya itu menyimpan. Nah, di tugas sebelumnya itu ada permasalahan bagaimana jika kita run terlebih dahulu sebelum mengcompile. Nah, itu sudah saya jelaskan di tugas dan di sini juga sudah akan saya jelaskan kembali. Mengcompile file ini sebelum di run itu merupakan langkah yang wajib. Jadi, kalaupun kita tidak mengcompile langsung merun, itu akan diarahkan untuk mengcompile-nya terlebih dahulu. Jadi, compile ini merupakan langkah yang wajib. Nah, ini saya coba untuk langsung run. Nah, di sini diarahkan untuk mengcompile-nya terlebih dahulu. Jadi, saya di sini harus mengcompile-nya terlebih dahulu. Jadi, ini compile. Kita tulis judulnya. Nah, di sini saya akan menulis judulnya UAS Coding. Ini merupakan tugas ujian akhir semester saya, UAS Coding. Nah, setelah itu kita cek. Nah, setelah di-compile atau di-save, baru kita bisa menjalankan atau merunning-nya. Ini kita tunggu beberapa saat terlebih dahulu sebelum kita running. Nah, di sini terdapat kesalahan, karena jika nanti ada salah, maka itu akan diberitahu salahnya di mana. Yes, rem. Oh, di sini salah. Yes, rem. Seperti ini, include rem. Salah ketik. Kalau dalam pengetikan, maka itu tidak akan bisa di-compile. Jadi, kalau seandainya ini masih ada yang salah, maka itu akan otomatis dijelaskan atau diberi tanda merah seperti tadi. Ini merupakan kode program yang telah saya perbaiki tadi. Setelah itu bisa kita compile. Kita ulang compile, karena tadi ada beberapa kode yang salah ketik. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, selesai mengcompile. Setelah kita compile, baru kita menekan run yang ini. Bisa tekan run atau tekan F10 untuk merun atau menjalankan program. Ini kita tunggu sebentar. Nah, lalu dia akan muncul di sini program menghitung gaji karyawan. Nah, di sini kita akan menginputkan nama karyawannya siapa. Di sini saya contohkan nama karyawannya Aisyah Agustin, dan golongannya misalnya golongan B. Lalu jumlah jam kerjanya ini kita misalkan 60 jam. Kita tekan enter. Nah, setelah ditekan enter, ini akan muncul
bahwa Aisyah Agustin menerima upah 648.000 per minggunya. Otomatis dia ketemu berapa upah yang dia peroleh per minggu untuk karyawannya. Jadi ini tergantung kepada golongan apa dan jumlah jam kerjanya, seperti yang saya tulis di PPT tadi. Nah, sesuai dia dengan yang kita inginkan. Maka ini programnya bisa dianggap berhasil. Kalau kita ingin mengumpulkan nama yang lain, kita juga bisa, misalnya untuk nama karyawan yang lain dengan golongan yang lain. Jadi kita coba, kita masuk ke ini tadi, sekitaran. Coba untuk memasukkan nama karyawan yang jam kerjanya tidak sampai ke 48 jam. Nah, misalnya di sini nama karyawannya Ilham Maulana. Kita enter golongannya, misalnya dia golongan B, lalu jumlah jam kerjanya 40 jam. Enter. Nah, di sini hasilnya atau outputnya itu Bilhaki Maulana menerima upah 280.000 per jamnya. Dah, sekian. Nah, jadi ini merupakan hasil output dari program untuk menghitung gaji karyawan. Saya rasa cukup berdasarkan ini tadi. Setelah saya buatkan kode programnya seperti ini, lalu setelah di-run, setelah di-compile, lalu di-run, itu akan muncul outputnya seperti yang diinginkan. Seperti ini. Mungkin sekian video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.